Nah, tapi sekarang Kang, berarti media-media pemasaran yang dipakai apa aja Kang sejauh ini? Nggak tahu sih mindset para pengusaha di Majalengka gitu kan. Mhm, Apakah ketika kita bertemu itu mhm. akan dipikirnya akan menjadi suatu persaingan ya Artinya bikin sebenarnya. produk apapun Betul, sebetulnya framework dan pola seperti ini tuh bisa dipakai bisa ya? banget. Waktu mungkin setahun kita jalan, Mhm. saya mendapatkan project dari klien saya di Amerika. Halo semuanya, selamat datang di Digitalks, program diskusi tentang bisnis dan seputar digital marketing bersama di digitalin.id. Dan hari ini kita punya narasumber yang istimewa nih. Wah, Aduh. beliau ini salah satu expertise di bidang kitchen set Oh atau gitu. dekorasi interior, dekorasi rumah dan lain sebagainya. Gitu. Halo Kang Iwan, Siap. Halo Kang. gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini bisa dibilang podcast pertama tapi Ah, narasumbernya udah langsung yang paling luar biasa ini, suhu ini, belum. masternya. Enggak, aduh bohong. Oke. Mungkin untuk Siap. awal-awal Kang, Siap. coba perkenalkan diri dulu, Oh gitu. ceritakan dulu sedikit. Ini mungkin teman-teman brandnya beliau itu adalah Mihade ya. Ya, Artinya itu salah satu brand yang cukup terkenal sekali di Majalengka belum. untuk untuk pokoknya untuk urusan kitchen set dan lain sebagainya beliau juaranya nih. Silakan Kang. Siap. Ya, perkenalkan, nama saya Iwan Susanto. Kebetulan ya baru mulai beberapa tahun lah merintis usaha di furnitur custom gitu kan, minimalis, spesialis ya mungkin kayak kitchen set atau Oke. sebenarnya yang lain juga bisa gitu. Mau lemari, dipan, bawah tangga atau apapun, tapi yang minimalis. Tapi ya kita nge-brandingnya sih kitchen set dulu gitu. Wih, luar biasa. Berarti mulai dari tahun kapan nih? Kita sih mulai itu pas masuk COVID sih. Oke, Jadi 2000, setelah 2020, 2020. 2020 ya COVID itu Mhm, ya sekitar bulan Maret atau April gitu kan. Itu mhm, kan masuk bulan puasa, Lebaran. Nah itu mhm. setelah Lebaran itu ya project pertama kita lah. Itu pun teman sih gitu. Oh gitu. Mm-mm. Tapi sebelumnya yang punya basic di bidang dunia yang ini kan emang skill yang nggak mudah ya, nggak semua orang Ya bisa betul. gitu ya. Ya, Kok jadi nggak mungkin kan ujuk-ujuk gitu loh. ya, ya. Hmm. Jadi sebenarnya untuk kitchen set ini sendiri kan apa ya namanya? Kalau saya sendiri mah bukan di bagian produksi. Oke, ya 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 ya. Jadi memang kalau saya mah, jadi saya tuh katakanlah ada saudara Mhm. yang memang beliau ini bagian produksi gitu, yang Oke. udah mungkin lebih dari 20 tahun Oh. bekerja di perusahaan atau di bidang furnitur. Mhm. Terus ya pas COVID itu karena mungkin beliau pun udah apa ya Mhm. udah bosan kali ya bekerja Betul jauh betul betul. dari rumah, dari anak Mhm. saudara, anak istri gitu. Mhm. Jadi ya itu ngajak gitu, gimana Oke. kalau kita bikin usaha gitu, sok Mhm. saya bagian marketingnya lah katakanlah gitu. Mhm. Jadi ya mungkin karena basic saya apa ya bermain di ranah online gitu Iya. dulunya gitu. Jadi ya mau tamu ketika bikin apa mau usaha kitchen set Mihada ini ya langsung dipikirkan untuk membuat namanya. Wih, mantap. Ya maksudnya jangan sampai kita usaha tapi nggak ada Iya namanya ya. gitu kan, brandnya Tapi itu gitu. namanya unik loh. Coba boleh nggak diceritain? Mihara itu apa sih? Gitu. Ya mungkin kalau sedikit ini mah cara saya gitu ya, Heeh. cara saya dalam membuat nama Iya. nama brand. Jadi ya itu karena baik lagi basic saya itu katakanlah di online marketing lah kalau Mhm. bahasa kerennya dulu gitu kan. Mhm. Jadi mungkin udah terbiasa dengan istilah SEO gitu kan, Iya. search engine optimization. Nah, ya udah saya taunya waktu dulu ya SEO Mhm. berarti orang cari di Google gimana caranya ada di halaman pertama gitu kan. Oke, iya ya. Nah, cara yang paling mudah itu ya dengan nama yang belum ada, Oh, dengan menggunakan eh, kosakata atau kata yang memang belum ada di oke. mungkin di KBBI atau di Iya Google iya gitu iya. kan. Menciptakan kata baru ya? Iya, Heeh. betul. Menciptakan kata baru yang mungkin artinya pun entah apa gitu Iya 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 sebenarnya. iya. Yang penting unik, yaitu unik. Mhm. Terus di Indonesia belum banyak hasilnya atau kalau kalau bisa belum ada. Ketika Oke. ketik di Google tuh tidak ada Oh. apa kata yang ada maksud tidak ditemukan Oh, atau jadi apa jangan gitu. yang umum malah ya? Iya, Harus yang baru bener-bener. benar-benar Oh, baru. ini tips buat teman-teman nih. Ya, itu karena Google gitu kan, Iya. yang untuk mempermudah lah gitu pencarian di search engine. Terus
Yang kedua karena saya itu basic lagi sebagai ya dulunya di internet marketing, jadi selain kosakatanya belum ada di Google ya, ketika bikin brand ya saya harus ngecek juga websitenya sudah ada yang domainnya itu apakah sudah ada yang punya atau masih available untuk di order gitu. Terus ya termasuk nama di IG, oke lah nama di IG waktu itu ada kata Mihade itu, tapi itu di Jepang. Oh, Indonesia malah nggak ada? Nggak ada. Jadi ya udah nggak apa gitu kan. Dan itu pun bukan brand yang besar gitu kan, hanya sebatas nama brand ya kayak kita lokalan kayaknya sih. Itu pun di IG doang gitu ada kata Mihade. Jadi ya udah saya tetap ambil karena yang penting mah kan hasil pencarian di Indonesia belum ada. Gitu. Itu domain, terus ya, nama akun IG, ya itu aja sih paling. Menarik ya. Nah kata Mihade sendiri ya mungkin awalnya karena mungkin lah ketrigger dengan saya orang Sunda kali ya, Majalengka. Jadi ya awalnya sih katanya Hade. Hade, Kalau Hade itu kalau saya di Google itu pasti wah banyak banget. Entah berupa PT, CP, entah berupa ya toko doang atau kata-kata yang emang dari apa kamus gitu kan kata Hade bahasa Sunda gitu. Ya itu untuk membuat unik kata Hade saya tambahin deh. Iya, Mi di depannya. Mi di depan gitu, dan ternyata dengan hanya menambah suku kata Mi yang disatukan digabungkan itu ternyata di Google belum itu ada. Jadi baru ya. Jadi baru ya. bagi Google itu baru gitu. Betul, dia nggak bisa mengenerate hasil search engine-nya gitu dengan kata Mihade. Ya udah saya pakai. Keren. Kerangka berpikir seperti ini yang bisa diduplikat sama teman-teman yang mau bikin bisnis ya. Artinya dalam pemilihan nama segala macam menggabungkan dua suku kata yang mungkin salah satunya udah umum ditambah sedikit jadi kata yang baru ya. Ya itu kalau saya seperti itu. Keren. Kalau mau diikuti silakan. Nah, kalau sejauh sekarang berjalan Kang, project yang paling banyak dikerjain apa aja berarti? Nah, itu balik lagi jadi di perjalanan Mihade sendiri, memang kan kita itu namanya furniture custom itu kan, ya itu banyak yang bisa digarap gitu. Jadi bukan hanya kitchen set yang modelan kayak ini backdrop gitu kan, atau partisi di ruang tamu. Ya tadi kan backdrop TV buat di ruang tamu atau mungkin lemari, dipan, dan apa namanya untuk perkantoran juga atau untuk di toko itu kan seperti itu. Cuma di perjalanan itu, wah ini ketika sedikit belajar branding gitu kan, istilahnya tuh ada apa ya, UPP, Unique Positioning UPS gitu atau apa gitu ya. USP, Unique Selling Point atau UPP kayak gitu. Jadi intinya bagaimana sih Mihade ini masuk, katakanlah ke Majalengka dulu gitu, ingin dikenal sebagai apa? Iya. Jangan sampai dikenalnya, oh tukang furnitur, tukang mebel, general gitu. Akhirnya oh ya udah deh, akhirnya nge-branding lah. Jadi memang Instagram Mihade sendiri ada beberapa karena ya itu perjalanan awalnya bikin yang general Mihade. Terus mau fokus branding dulu kitchen set nih. Bikin lagi IG baru Mihade kitchen set. Dan itu yang sekarang mungkin yang sampai sekarang ya kita up lah ya. Betul. Makanya mungkin follower ya walaupun cuma ribuan gitu ya, tapi dibandingkan akun Instagram Mihade yang lain, Mihade kitchen set yang paling banyak lah gitu. Gitu. Karena mungkin paling banyak paling aktif juga ya. gitu. Oke. Tapi itu menarik ya. Jadi dipisah ya. Padahal ibaratnya masih dalam satu jenis pekerjaan. Betul. Cuman antara ibaratnya yang desain interior dengan kitchen set itu dibikin dua ya. Ya apa ya? Karena seneng ngulik aja, seneng ngulik gitu. Iya. Terus juga kan, ya apa sih susahnya bikin akun baru? Betul. Tapi ya teori itu kan dipakai juga sama kayak sampo ya, ada sampo Sunsilk Hijab Press, itu kan 95% kandungan sama. Cuma bahkan 100% sama gitu. Betul. Iya. Tapi ternyata mereka tuh bisa mungkin untuk capai niche market tertentu gitu ya. Jadi kalau orang pengen butuhnya interior ke Mihade, kalau pengen kitchen set, Mihade juga tapi yang kitchen set. Keren. Oke. Nah, tapi sekarang Kang, berarti media-media pemasaran yang dipakai apa aja Kang sejauh ini? Ya, itu sejauh ini ya dari awal ya itu karena basic dulunya internet marketing lah gitu. Ya udah dari awal tuh memang domain udah pasti langsung dibeli website gitu kan, website domain. Terus akun Instagram langsung dibikin juga dan beserta akun Facebook itu kan nyatu gitu. Akun Facebook, terus YouTube juga langsung dibikin walaupun ya sampai sekarang nggak pernah jarang busy gitu kan. Yang penting nama kita dibikin di YouTube itu kan untuk SEO lagi gitu. Iya, betul. Terus mungkin apa ya, kayak Tokopedia, kayak Shopee juga dibikin nama kita, nama brand untuk kita. kitchen set
Kan kitchen set ini bisa dibilang bukan produk yang dikirim ke mana-mana ya. betul. Marketplace tetap relatable gitu. Tetap butuh Nah, dibikin waktu juga. itu memang waktu dibikin tuh nggak pakai kitchen set, cuma pakai Oh, nama Mihade Studio aja, pakai oke. brand awal Mihade Ya, Studio. ya, ya, ya. Cuma kan dengan kata-kata Mihade itu kayaknya Google Hmm, akan nunjukin ke situ. betul. Ditambah mungkin postingan, ya walaupun memang nggak aktif juga sih akun di Betul, betul. di marketplace itu, Mhm. nggak terlalu aktif. Mungkin udah mati karena jarang login akun seller gitu. Oke, heeh. Mungkin cuma ya seperti itu. Minimal Intinya, nggak ada orang lain yang pakai ya. Mhm. betul. Kita ngamainin dulu lah, Betul, ngamanin. betul, betul. Nah terus apa lagi ya? Ya termasuk kayak website gratisan kalau Blogspot, Blogger, Oke, kita bikin aja. oke. Dan terus yang menyebar bukan menggunakan Mhm, selain menggunakan nama brand kita, mhm, katakanlah Mihade gitu kan, mhm. mihade.blogspot.com atau mihade.com juga ya beberapa sih bikin kayak menggunakan kata kunci Oke. produk yang kita jual. Mhm, mhm. Contoh ya interiormajalengka.blogspot.com atau Oke. ini contoh ya atau kitchen set Mhm. Majalengka atau ahli kitchen set Majalengka. Oh, jadi ketika misalkan ada orang yang nyari, nyangkutnya ke kita-kita juga Iya, ya? kita menyebar inilah, Jaring ya? menyebar jaring, Nyair menyebar sih, orang jaring, Majalengka mah nyair. ya menyebar jaring Heeh. di search engine di Google gitu. Tapi ini yang luar biasa, framework ini bisa dipakai sama semua pelaku usaha sebetulnya, Kang ya? Iya, Artinya bikin sebenarnya produk apapun betul, sebetulnya framework dan pola seperti ini tuh bisa dipakai bisa ya? banget, Dari bisa mulai banget. tadi cara pemilihan nama, terus Ah, ketika misalkan domain-domain yang harus diamankan. ya. Karena kan memang meskipun bisnis kita baru mulai, mungkin mindset-nya tetap besar ya. Betul, betul itu. Kita Gitu. tetaplah mikirnya bahwa kita akan membesarkan bisnis yang kita bangun. Betul, betul, betul. Ya, Nah, Kang, sejauh sekarang berjalan, eh, kendala-kendala yang dihadapi itu apa sih, Kang? kendala Karena pasti ada dan banyak lah pasti, pengusaha pasti. itu. Ya, Eh, kalau kendala itu apa ya? Saya sih sebagai apa ya? Ya mungkin pelaku usaha gitu ya Betul. di sini mungkin kemarin-kemarin kadang nggak ada tempat sharing lah gitu. Ya, oke. Kalau ini dari segi kita lah gitu. Iya, iya, iya. Ya nggak tahu sih mindset para pengusaha di Majalengka gitu kan. Mhm, Apakah ketika kita bertemu itu mhm. akan dipikirnya akan menjadi suatu persaingan? Ya, 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 Atau ya. sebenarnya kalau kita mungkin lebih positif lagi mah, ya kita bisa Kolaborasi. kolaborasi gitu Betul. kan, berbagi Mhm. proyek kalau misalkan kita aduh full ya, sedangkan kita Iya, dapat lagi, kalau kita sudah saling percaya itu kan betul, bisa betul, berbagi betul. juga sebenarnya. Terus ya, Betul. ya biar nggak ada apa ya istilahnya perang harga juga Betul, sebenarnya. Itu betul. kan menguntungkan Mhm, pelaku juga gitu, jangan sampai mhm. ya karena mungkin musuh-musuhan atau apa akhirnya Iya, yang ini harga sekian dimurah-murahin dengan kualitas ya oke. pastilah kalau ketika apapun barangnya itu ya ini mah buat konsumen ya istilahnya nggak ada barang bagus dengan harga murah gitu. Iya. Tapi sebetulnya dengan kolaborasi justru bisa ngehasilin efisiensi, Kang. Iya. Saya tuh waktu dulu pernah punya kenalan ya, dia Heeh, tuh importir jam dari heeh, luar negeri. Memang beliau itu orang Chinese. ya Nah, untuk dapetin MOQ terbesar, ada heeh, 4 pengusaha yang patungan. betul. Oh ya, heeh, Kan sebetulnya bisa ya, misalkan nih beli ini nih dari heeh, mana gitu. heeh, Misalkan ada berapa pengusaha belinya iya, udunan, why heeh, not gitu. Kita mungkin iya, bisa dapat harga paling murah kan di iya, situ. bisa, Makanya sebetulnya power of kolaborasi itu zaman sekarang apalagi lah kalau ya, kita nggak kolaborasi dan sendiri-sendiri terkesan lambat. betul, betul, betul. Kalau kolaborasi itu pasti makin cepat Iya, gitu. ya seperti itu. Mhm. Ya berarti memang dari sisi kendala mungkin yang sekarang dihadapi itu itulah mungkin lah ya salah satunya Itu gitu. mah oke itu lebih dari apa ya pribadi kali ya. Pribadi Nah, betul. terus mungkin kalau untuk apa ya pemasaran paling masalahnya di edukasi kayaknya deh. Mindset tentang bagaimana memasarkan mungkin atau Nggak lebih kepada kita kepada market. market gitu. Oke. Ya memang sih untuk beberapa apa ya katakanlah usia 25, Mhm. 20 sampai 35 gitu kan mungkin Mhm, yang mereka mhm. sudah mengenal Iya. Instagram di waktu tahun-tahun Iya, kemarin gitu iya, ya. iya. Instagram atau TikTok itu mungkin Mhm. mereka bisa menemukan bahwa oh ada nih produk kitchen set atau Mhm. apapun yang minimalis yang Iya, iya, bagus iya. kayak di kota-kota kayak di hotel Iya, gitu kan betul, mereka betul. bisa tahu. Cuma memang untuk yang lainnya kan Iya. yang belum mengenalnya kan nggak tahu kalau ternyata oh dapur itu bisa dibikin seperti ini Iya, 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 gitu. yang masih setelan jadul lah Heeh. gitu. Justru saya pernah waktu itu tahun mungkin 2021 atau 2022 Mhm. gitu. Itu ada yang reply atau nge-DM di Mhm. Instagram gitu. Mhm. Ini beneran di Majalengka ada yang buat kayak gini? Gitu. Iya. Ada yang ngomong seperti itu gitu. Wah. Karena ya masih kebanyakan mindset-nya kalau paling dekat ke Cirebon, Iya. kalau nggak ke Bandung gitu. Itu Oke. pun yang mungkin yang
mau jauh-jauhan ke Bandung ya, tapi pengen dekat ke Cirebon. Iya, iya. Jadi lebih mungkin ke brand awareness-nya juga ya, selain ke Ya, edukasi juga kan. Artinya iya, mungkin banyak juga bahkan orang Majalengka sendiri yang belum terlalu banyak tahu lah ya. pasti, pasti, Soalnya pasti. kalau dilihat dari sisi potensi market, gimana Kang ngelihatnya di sekarang? Kan sekarang tuh uang tuh udah mulai geser ya ke milenial. Rata-rata milenial tuh rumah tangga baru yang sekarang tuh mungkin lagi pengen ngedang Ya, dandanin rumahnya dan iya, iya, lain-lain iya. gitu. Eh, apa ya? Kalau Majalengka sendiri emang kan ya bukan seperti kota seperti di Cirebon Ya, lah. Paling dekat kan gitu perbandingan paling dekat lah gitu, jangan ke Bandung. Kalau Bandung memang udah beda lah Iya, jauh iya, gitu iya, dengan iya. kita mah gitu. Cuma minimal Cirebon. Ya Cirebon sudah banyak pabrik, PT. Sedangkan Majalengka Hmm. kan baru Iya, tahun-tahun iya, iya, sekarang. iya, iya. Jadi memang Butuh waktu mungkin ya. ya dan segitu pun kalau ya bahasa kita uyuhan lah gitu. Iya. IHD masih bisa berjalan sampai sekarang gitu. Oke, oke. Dengan menjual produk yang katakanlah Mhm. nggak semua banyak orang mampu Iya, atau iya, iya, bisa iya. dan Iya, mau betul, membeli betul, betul. produk ini gitu. Mhm, mhm, Tapi ya segitu pun saya sebagai pemain baru karena ya mhm. saya kan 2020 itu pun pas Covid Iya. mulai ya sebelum 2020 ada banyak juga Iya, senior-senior iya. yang sudah memulai usaha seperti ini. Mhm, mhm, Cuma mungkin mereka ya di online-nya mungkin di mhm. medsosnya belum terlalu aktif Iya, heeh. atau yang mereka emang spesialisnya di pemerintahan Mhm, mhm. ya, karena emang sudah ada sebelumnya sih. Iya. Kalau saya lihat ya, misalkan dapur yang estetik itu sekarang manfaatnya banyak, Kang. Iya. Mungkin mama juga bisa di rumah tuh sambil bikin konten masak. Oh, Kalau dapur yang estetik kan pede ya ya. ngerekamnya. Ya itu apalagi yang suka TikTokan Iya gitu. bener. Jadi Yang ada IG manfaat lain-lain selain awet, bagus, ya nyaman. Mungkin sekarang bisa jadi konten juga bahkan. konten dan bisa dapat uang. Betul, Facebook Pro. Terus Nih, sekarang banyak banget tuh mak main FB Pro. saya melihat gini kan, Hmm. sekarang tuh fenomenal. Orang bikin rumah. Jadi kalau kita mungkin ya atau Mhm, kita sering lihat artis atau kita mhm. punya anak brojol langsung dibikin IG-nya. Ya, betul. Nah, sekarang itu fenomenanya mereka bikin rumah, renov rumah dibikin IG-nya juga. Iya, 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 iya. Apa house gitu. Iya, 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 Ya iya. udah itu dibikin konten dan dia Heeh. bisa dapat uang dari Betul, konten betul. rumah itu. Jadi mungkin dia Heeh. ngemodal untuk ya Betul. mengestetikan rumahnya. Betul. Karena waktu dulu tuh saya ngeliat pergeserannya gini, Kang. 2020 ke belakang, orang tuh cari spot yang instagramable di tempat Ah, wisata atau kafe. betul. Sekarang mah rumahnya Heeh. dibikin instagramable. Kadang malah kalau kita datang tuh belang. Iya nggak sih? Karena spot ini beda warna, spot ini beda warna gitu. Betul, Jadi betul. kebutuhan konten gitu. Iya, Tapi itu menarik gitu. betul. Kan mungkin juga bisa inspirasi buat teman-teman nih gimana caranya FB Pro-nya biar lebih pro gitu. Betul. Nanti konsultasi Iya. aja ke Mihade. Ya, silakan. Malah Bangga. promo. Masuk lah ya bridging-nya ya. Sip, Heeh. masuk. Gitu Kang. Nah itu Oke. sekarang gini Kang, dari aspek digital marketing ya, karena kan Ya, saya sendiri sekarang lagi menggeluti bidang di dunia digital betul. marketing, khususnya Heeh, sosial media manajemen dan lain heeh, sebagainya. heeh. Seberapa penting sih Kang sosial media untuk menunjang bisnis di zaman sekarang? Oke, ya itulah saya kan memang basicnya Internet marketer ya? marketer. Jadi emang ketika bikin bisnis ini ya saya langsung Iya, iya. langsung Infrastrukturnya semua dibikin gitu. iya langsung dibikin Google Maps. Oh tadi kelewat Google Maps Oh satu Google lagi. Maps Google ya. Maps itu udah karena emang kita bermain di lokal Iya. itu wajib sih. Oke. Selain ya itu kan gratis juga Mhm, daripada mhm. harus mungkin yang minim budget untuk memulai ya nggak usah beli domain.com atau hosting itu Betul, ribet juga betul. dan belum tahu ya. Yang paling gratis itu Google Maps. Betul, Google Maps. Nah, itu pastinya sangat penting. betul. Apalagi dengan era sekarang ya mau tamu apa ya kita bisa menjual apalagi ini bagi teman-teman yang mungkin berjualan Mhm. food beverage gitu ya, Betul, F&B ya. Mhm. F&B apalagi itu bukan yang basah katakanlah Ya. yang Mhm. bisa dikirim-kirim Iya. yang basah pun kadang bisa diakali Iya, gitu iya, kan iya. agar tahan untuk beberapa hari ya itu kan sangat memungkinkan untuk bisa dikirim keluar Betul, kota betul. keluar pulau gitu Betul, betul. beda dengan saya Mihade yang untuk mengirim keluar pulau itu akan kayaknya Sulit bagi lah. saya mah Heeh. mendingan memilih yang ada di sini dulu Iya, gitu kan. berarti cakupannya lebih lokal ya sebetulnya. Iya, lokal. Ya, walaupun memang ya sekarang sih alhamdulillah Mihade sendiri Mhm. ya sekarang udah mengerjakan proyek di Bandung beberapa kali di Jakarta Mhm. juga. Dan ini waktu mungkin setahun kita jalan, Mhm. saya mendapatkan proyek dari klien saya di Amerika. Wih, Iya, itu ya kesana mungkin dong? efek dari Google kali ya. Ke sana? Enggak. Enggak? Tapi dia kebetulan Ah. sedang renov rumah di Majalengka. Oh, gitu. Jadi Heeh. beliau yang tektokannya dari Amerika Dan itu sana. dapatnya dari web atau dari Iya, Google? dari Google. Oh, Dan iya, dipastikan iya. dari sana dan dia pun cerita bahwa saya cari-cari katanya kitchen saya di Majalengka hanya Mihade yang
produk dia waktu itu gitu. Waktu itu bisa dipercaya gitu kan. Nah mungkin ini kesana juga gitu kan, ketika kita lengkap gitu kan, ada websitenya, ada IG-nya, Iya, apalagi betul. IG-nya bagus. Dulu IG saya nggak sebagus sekarang, walaupun sekarang mungkin nggak bagus, cuma dulu nggak sebagus sekarang gitu. Bagus lah Kang, saya lihat. Tapi at least dengan ada website lengkap lah gitu, Mhm. itu bisa trust orang. Betul, betul. Inilah. Ngebangun trust dan kita bisa menampilkan portofolio Ya, ya, artinya betul. apa yang sudah dikerjakan. Ya, Betul, betul. Ya itu. Dan sebetulnya enaknya dengan digital tuh, dulu kan kita mungkin harus sebar brosur ya buat Betul. orang tahu tuh. Mm-mm. Sekarang tinggal bikin postingan, bisa dengan Ya. endorsement, bisa dengan ads dan Ya. lain-lain. Dan kayaknya lebih murah kali ya, Sangat. jika dibandingkan dengan kita harus ke billboard atau ke koran juga. Terus harus kali ya. cetak brosur itu berapa puluh ribu brosur dan harus suruh orang nyebar di lampu merah kan. Udah nggak efisien zaman sekarang. Ya itu kenapa saya tadi tanya, karena emang saya sendiri karena emang basicnya online, jadi nggak pernah untuk coba promosi offline Iya, gitu. iya. Cuma kan kalau kita cek juga kayak billboard yang di kota-kota besar itu kan miliar. Iya. Miliar bahkan kalau di Bandung ya. Jadi untuk kayak kita mah dengan katakanlah modal ya katakanlah di bawah 10 juta. Ya kalau mau yang 10 juta memang balik lagi ya, ada yang menganggap besar atau kecil, cuma ketika kita berbicara bisnis, ya kalau memang kitanya nggak bisa gaptek ketika harus meng-hire karyawan gitu ya, kitanya nggak bisa mengkoreksi karyawannya, karena untuk meng-hire karyawan yang katakanlah sudah pro juga nggak akan mungkin murah juga nanti gajinya. Belum lagi misalkan nanti kita harus menyediakan laptop untuk membuat konten itu. Iya, betul. Ya maksudnya uang segitu harusnya ya masih bisa diusahakan, atau at least kita punya mindset bisa kembali lah dengan investasi segitu gitu. Jadi mungkin opsinya tuh kita yang harus mau tidak mau kita tahu dulu nih basicnya, agar ketika kita misalkan hire orang pun nggak mubazir, karena tetap kontrolnya ada di kita. Tapi kalau mereka pengen lebih efisien, mungkin bisa ke jasa agensi kayak saya. itu maksud saya itu. Kalau ke agensi kan terima beres, tutup mata, udah semuanya beres tuh, karena ada yang mikirin. Iya. Ya itu seperti itu. Maksudnya kadang kita mikir, berapa kalau ke sana? Sekian ratus ribu atau sekian juta. Aduh kok mahal banget ya. Itu mah nanti apalagi untuk apa ya? Kalau ya saya nggak tahu sih. Kalau saya cek ini di digital ini, bagi saya ini termasuk murah. Iya. Dibandingkan dengan jika teman-teman harus ke perusahaan di Jakarta, di Bandung. Betul. Gitu kan? Belum lagi kalau hire karyawan mungkin untuk desain grafis saya berapa gajinya, apa segala macam gitu. Cuman gini Kang, saya tuh ngelihat banyak pelaku usaha ketika mereka menghitung modal itu hanya selesai di sampai modal produk, modal produksi, gaji karyawan, udah. Jadi kadang nggak nyiapin budget marketing. Iya. Jadi marketing itu kadang ngandelin si ownernya aja, kenalannya gitu loh. Betul. Itu gimana pandangan Akang tuh dengan hal seperti itu? Ya itu memang terus terang itu sendiri, saya sendiri yang memang ya tetaplah kita menyisakan kalau di media sendiri untuk budget. Tapi memang sebatas budget iklan, belum budget marketing yang lebih luas, marketing gitu ya. Jadi memang untuk budget iklan misalnya kita berapa persen lah katakanlah di profit kita siapkan untuk iklan bulan depan gitu, seperti itu. Dan memang itu ya harus diciptakan sih mindset seperti itu, harus benar-benar inilah. Betul ya, karena ya ibaratnya brand-brand yang besar juga pasti mereka punya spare yang cukup besar untuk pemasarannya ya. Oke, seru. Ada tipsnya Kang nih buat pelaku usaha baru nih, atau buat UMKM atau apa gitu? Tipsnya apa ya? Ya mungkin kalau dari segi pemasaran gitu ya, itu kita harus mau melek digital. Jadi mau kamu sekarang udah harus aja? Ya harus. Jadi mungkin ini mah ide aja tipsnya ya. Jika misalkan teman-teman cukup waktu, cukup dirinya untuk menerima hal baru, mempelajari hal baru, kita belajar lah gitu. Itu di Google, di YouTube, di IG banyak tipsnya. Itu silakan dipelajari. Pelajari basicnya aja. Basicnya itu maksudnya, konten yang bagus itu seperti ini. Konten yang bagus itu warnanya harus seperti ini, harus matching gimana ketika desain, katakanlah bicara konten ya. Nah, cukup itu, tapi misalkan kita, udah tua nih, nggak bisa lah saya mau untuk ngedit, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya dengan kita modal, kita tahu mana yang bagus, mana yang kurang bagus, ketika kita meng-hire orang atau misalkan katakan didigitalin gitu. Tapi didigitalin insya Allah sih udah oke lah, karena udah paham tentang marketing, tentang komposisi warna gitu. Cuma ketika
nyuruh orang, kita bisa, punten ini benerin dong, ininya kurang oke. Ngasih arahan lah. Ngasih arahan gitu. Betul. Nah, itu tipsnya. Kalau yang mau katakanlah budgetnya mungkin nanti lebih murah, tapi ya berarti yang mahal di kitanya harus nambah ilmu. Iya, gitu. iya. Adapun kalau kitanya, aduh saya mah udahlah mau tahu beres aja. Iya. Gitu. Ya udah, antara nyari sendiri timnya atau ke agensi seperti didigitalin. Iya, gitu. iya. Kita tinggal bayar. Yang penting kita punya perhitungan, misalkan budget ke digitalin atau ke ini berapa sekian, berapa rupiah gitu kan untuk 3 bulan. Misalkan, wah sekian juta, kira-kira setelah 3 bulan saya dapat profit atau bisnis kita enggak, itu kan harus ROI ya. Kita sebagai pengusaha juga harus dicek lah. Betul. At least syukur-syukur kalau digitalin tuh 1 bulan pertama bisa udah ada closing lah. Amin. Jadi orang itu udah 1 bulan, oh keren nih digitalin gitu, ada order, jadi dia malah lanjut gitu. Jadi tinggal hitung-hitungan aja gitu, apakah dengan membayar jasa ke agensi sekian rupiah untuk sekian jangka waktu, sekian bulan, dan produk yang bisa kita jual, profitnya apakah sekian-sekian, nah itu silakan aja diperhitungkan gitu. Iya, menarik. Tapi ini juga, saya tuh tadi ada sedikit nih yang ingin saya tanyakan nih. Kemarin tuh saya sempat baca beberapa hal bahwa di zaman sekarang tuh katanya positioning itu udah irrelevant. Oh gitu. Yang terpenting itu adalah frekuensi, reach, dan memori. Waduh, wah keren ya. Jadi ya, frekuensi itu gimana caranya kita harus sering hadir, sering muncul, ngegentayangin orang, karena orang tuh cenderung udah nggak loyal dengan merek. Oke. Jadi kadang ketika butuh apa tuh, mana yang nongol duluan itu yang di call gitu. Frekuensi, reach, jangkauan. Gimana caranya kita ngejangkau sebanyak-banyak, dan memori. Jadi frekuensi harus makin sering, reach harus semakin banyak, memori orang makin pendek. Betul. Jadi brand itu mudah dilupain. Betul. Nah, pandangan Akang gimana tuh Kang dengan fenomena kayak gitu? Ya tetap sih itu benar juga. Maksudnya benar juga. Ya emang kondisinya seperti itu sekarang. Cuma mungkin untuk bilang itu 100% ke sana juga kayaknya tetap nggak juga ya, tetap ya. Ya mungkin 50-50 kali ya. Betul. Tetap harus ada usaha ke sana. Ya itu makanya ya itu usaha kita kayaknya emang sekarang tuh harus keluar modal untuk iklan gitu. Iya. Walaupun brand kita udah terkenal, udah merasa ini ya mau iklan harus tetap jalan gitu, untuk punya brand awareness. Makanya ada di situ tuh ada quote tambahan yang katanya yang apa namanya? Yang ganteng akan kalah dengan yang rajin datang itu loh. Iya. Itu loh. Ya itu saya baca keren juga. Itu berarti seperti itu harusnya sekarang ya. Karena brand tuh memang harus terus bergentayangan ya. Nah, dan satu lagi tetaplah karena mungkin tetap ada pasarnya, ada bagiannya. Karena kan nggak semuanya orang juga seringan di medsos. Mungkin ada yang akan pergi ke Google gitu untuk mencari tahu informasinya. Itu juga berarti kan ya tetaplah semuanya masih bisa dimaksimalkan atau Iya, dimaksimalkan ya. Intinya kayaknya tetap kita mindsetnya jangan terpaku kepada satu platform. Ya betul. Jadi ya itu harus kafah kali. Betul. Makanya sih kalau misalkan saya lihat sendiri, artinya marketing atau digital marketing itu hanya tools. Si pengusaha itu harus kenal dulu sama produknya dan tahu siapa target marketnya. Ya, jadi kalau misalkan kan setiap produk beda-beda ya. Kadang ada yang habitatnya memang lakunya di Google, ada yang habitatnya lakunya di Facebook, ada yang habitatnya lakunya di mana. Memang di awal mungkin kita coba dulu semuanya nih. Tapi nanti mungkin saling berjalannya waktu nanti kelihatan tuh closingan banyaknya dari mana gitu. Termasuk kayak marketplace kan kadang produk kita tuh masukin ke Lazada, Shopee, Tokopedia, tapi kan nanti kita lama-lama kelihatan tuh mana yang paling laku gitu ya. Itu harus dites semua lah, dicoba dulu sampai menemukan ya titik kita udah bisa ini gini gitu. Iya, seperti itu sih ya. Oke, siap Kang. Mungkin ini untuk Digitox ya, Digitox sesi pertama ya dengan bintang tamunya langsung suhu. Makasih banyak juga nih atas semua fasilitas dan waktunya Kang. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan podcast yang singkat, bukan podcast lah, ini mah ngobrol lah ya. Ngobrol. Podcast masa Dedi pisan saya. Ini udah berapa menit kita nggak kerasa ngobrol. Nggak kerasa cukup. Padahal targetnya kita cuma 10 menit ya. Iya, tapi kayaknya nggak bisa kalau udah ngobrol ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.